Pusing ya? Masih belum percaya teman-teman? Terus ini artinya apa? Memonetisasi interaksi yang autentik. Kreator, penerbit, dan penyedia konten pihak ketiga hanya bisa memonetisasi konten yang dinikmati oleh pemirsa mereka yang autentik dan alami. Artinya kreator, penerbit, dan penyedia konten pihak ketiga tidak boleh terlibat dalam aktivitas apapun yang meningkatkan atau memperbanyak pengikut, tayangan, atau interaksi untuk tujuan menghasilkan lebih banyak pendapatan. Hal ini termasuk rekayasa berbagi, yaitu distribusi konten terkoordinasi yang biasanya bertujuan untuk mendapatkan kompensasi dan cross-posting dalam volume tinggi. Halaman yang dikelola oleh penyedia konten pihak ketiga, seperti jaringan multisaluran, bisa membagikan konten dari entitas afiliasi selama jaringan multisaluran dan talenta kreator serta penyedia konten yang terafiliasi tersebut tidak memonetisasi konten yang sama. Kreator, penerbit, dan penyedia konten pihak ketiga bisa kehilangan kemampuan untuk memonetisasi jika sebagian besar pemirsa mereka memberikan interaksi palsu, termasuk tetapi tidak terbatas pada suka, ikuti, dan tayangan. Nah, teman-teman sudah membacanya sampai selesai kan? Itu artinya apa kira-kira ya? Kita seperti nggak percaya kan? Saya dulu juga begitu ya teman-teman. Saya seperti nggak percaya dengan apa yang saya baca dan dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini. Tapi kenyataannya memang seperti itu kinerja sistem ya. Tinggal kita mengembangkan diri ya, mengembangkan kesimpulannya. Kita itu branding diri teman-teman, sudah membacanya sampai selesai ya peraturannya berdasarkan data yang tertulis di Facebook sendiri ini loh ya, yang bikin peraturan, bukan dari saya yang membuat aturan. Saya hanya memberikan edukasi, mengingatkan kepada teman-teman semua yang sekiranya itu malas membaca, mencari-cari di aplikasi. Lebih tepatnya tidak males lah, pokoknya teman-teman saya akui perjuangannya luar biasa, cuman kadang mungkin belum menemukan ya artikel tersebut di aplikasi Facebook. Itu ada posisinya di bagian pusat bantuan teman-teman. Mungkin teman-teman belum telaten ya cara ngeceknya, makanya belum menemukan. Alhamdulillah saya menemukan, makanya di sini saya sampaikan, saya utarakan di postingan saya. Dan saya harap buat teman-teman biar nggak ada kesalahan lagi, biar benar, biar membuktikan kalau ini nanti akan berdampak positif atau tidak, bisa dibuktikan ya. Dan saya yakin ini setelah teman-teman lakukan perbaikan itu tidak langsung spontan bagus, perkembangannya langsung terasa, bukan seperti itu ya. Tapi pasti bertahap, mungkin paling cepat 1 minggu 2 minggu, mungkin 2 minggu ya. Tapi itulah aturannya, sistem seperti itu kinerjanya ya. Jadi menurut saya itu sistem itu maunya yang alami, kita branding diri ya. Jadi ujung tombak kita itu memang ada di konten kita, bukan saling berkaitan, saling berinteraksi antara konten kreator yang satu dengan konten kreator yang lain. Sama-sama produknya itu adalah konten dan sama-sama menciptakan produk, sehingga produknya itu sama-sama disupport, saling disupport, bekerja sama seperti itu seolah-olah ya. Sistem itu akan membacanya seperti itu jika kita berinteraksinya, saling berkomentar di postingannya antara konten kreator yang suka mampir sama postingannya yang
sama-sama biasanya mampir juga. Jadi itu nanti akan disinkronkan data, itu membacanya sangat simpel sekali nanti caranya. Hanya mensinkronkan traffic kinerja akun kita, kan nanti itu terbaca semua itu trafficnya. Jadi data itu ya, data sistemnya itu nanti akan muncul. Ini kegiatannya ini sama ini ada keterkaitan. Jadi ini nyambung. Jadi sistem itu membacanya ada keterkaitan dan kesalingan. Jadi keseringan dia itu melakukan interaksi gitu ya. Paham kan yang saya maksud? Itu yang baca sistem. Gampang banget sistem itu bekerjanya. Bisa mendeteksi tingkah laku, perilaku pengguna akun Facebook ini. Jadi kesimpulannya teman-teman, hindari interaksi yang saling keterkaitan atau keseringan ya. Semoga teman-teman paham apa yang dimaksud keterkaitan dan keseringan. Yang dimaksud keterkaitan itu, konten kita kan itu produksi kita, kontennya orang lain kan produksinya orang lain. Nah, kita itu berkomentar di produksinya orang lain tersebut, dan orang tersebut juga berkomentar di produksi kita. Itu yang dimaksud pantangannya seperti itu ya. Jadi ada unsur sesama kreator itu sifatnya sama-sama membangun, itu yang sangat dilarang. Sistem akan secara otomatis membaca data sistem kita seperti itu, dan pasti kita akan tereliminasi, sehingga berpotensi penghasilan gaji kita itu akan dibatasi. Lambat laut akan zonk. Parahnya lagi terkena pelanggaran PKM, atau intinya pelanggaran tersebut itu membuat fitur kita semua menjadi merah, dan sudah banyak para konten kreator yang mengalami hal tersebut. Dan saya yakin konten kreator yang mengalami hal tersebut melihat postingan konten saya ini, edukasi saya ini, pasti dia percaya sepenuhnya dengan apa yang saya utarakan di sini. Jadi kita branding diri, perbaiki interaksi kita ya. Minimal kita menggunakan akal ingatan ya. Jadi konten kreator yang sering berkomentar, berinteraksi di postingan kita itu, minimal kita berusaha mengingatnya. Oh, si ini sering berkomentar di postingan saya. Nah, suatu saat dia membuat postingan juga muncul di beranda kita tahu, oh ini yang sering berkomentar di postinganku. Jadi itu dihindari, jangan sampai kita mensupportnya ya. Soalnya memang kinerja sistem itu seperti itu, jangan sampai berkaitan dan berkeseringan gitu ya. Berketerkaitan dan berkeseringan itu yang akan membuat akun kita hancur. Berarti kita nggak boleh berinteraksi dong. Interaksi itu sangat harus ya teman-teman, tapi interaksi yang benar. Makanya para suhu itu jarang menyampaikan interaksi yang benar seperti apa ya. Intinya interaksi gitu kan. Saya jarang menemukan suhu yang sudah gajian puluhan juta per bulan, dia menyampaikan interaksi yang benar seperti ini. Saya jarang dengar ya. Saya nggak ada masuk menjelek-jelekkan, tapi memang seperti itu. Saya jarang dengar interaksi yang benar, harus hindari berketerkaitan atau berkeseringan, saling mensupport gitu ya. Saya jarang dengar loh ini. Saya nggak ada maksud menjelek-jelekkan, tapi memang jarang dengar. Dan ini fakta ya, karena banyak ibu-ibu itu atau konten kreator ya, bapak-bapak juga lah, bolehlah nanti dikiranya saya terlalu berbobot menyalahkan ibu-ibu ya. Bapak-bapak kreator atau ibu-ibu kreator itu nanti takutnya kalau dibilangin interaksinya kok salah gini, takutnya nanti salah paham ya. Jadi mereka nanti nggak mau berinteraksi ke kita, takutnya dampaknya nanti akun kita sepi, takut gitu ya. Kalau konten kreator sejati jangan pernah takut, karena ujung tombak konten kreator itu, kreator profesional itu, yang dituntut adalah ujung tombaknya adalah konten kita yang
berkualitas. Paham sendiri, pokoknya teman-teman pasti paham, yang udah lama berkecimpung dunia kreator pasti paham ya. Memang konten yang berkualitas itu bisa menciptakan audiens yang alami ya, karena audiens tersebut tertarik dengan postingan kita sehingga dia menikmati konten kita. Karena konten kita itu menarik, makanya dia menghabiskan waktu di postingan kita dengan menontonnya itu tidak sadar. Makanya konten kita semakin direkomendasikan sama sistem, makin diangkat ya, karena terdeteksi sistem itu udah original, interaksinya original, alami, dan memenuhi persyaratan untuk diviralkan. Makanya naik sendiri ya, itu sistem yang menaikkan. Begitu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham. Jadi saya di sini juga baru menerapkan hal ini teman-teman. Saya sadar saya ternyata juga salah. Sebelumnya itu juga suka berinteraksi sesama konten kreator yang sama-sama postingannya lewat di beranda gitu. Sekarang saya hindari itu ya teman-teman. Saya bukannya sombong, tapi karena kita tahu kinerja sistem seperti itu, makanya kita hindari. Jadi saya itu juga melakukan interaksi ya teman-teman. Bukan berarti saya terus nggak interaksi, itu nggak. Manfaat interaksi yang sesungguhnya itu adalah supaya kita terbaca sistem kalau kinerja akun kita itu aktif dan manusiawi alami gitu ya. Kalau yang dijalankan keaktifannya itu yang mengontrol adalah manusia, maka terlihat kok perbedaan antara manusia dan robot. Itu tujuan kita interaksi sebenarnya seperti itu. Sistem akan membaca kinerja perilaku kita. Makanya interaksi itu harus. Jadi interaksi yang benar udah diutarakan tadi ya. Solusinya saya tambahin, interaksi yang benar kita interaksilah di beranda yang direkomendasikan dari Facebook, tahu kan? Yang direkomendasikan. Intinya yang bukan apa itu? Yang bukan sama-sama udah pernah berinteraksi di postingan kita. Intinya orang lain yang belum kita kenali gitulah. Intinya kita berinteraksi di postingan yang direkomendasikan Facebook itu macam-macam ya. Ada yang belum kita ikuti atau apa. Nah itu yang sangat bagus buat interaksi kita. Kita menonton VOD itu juga sangat memicu akun kita terbaca sistem, berkinerja dengan bagus, dengan sesuai yang diharapkan sistem, yaitu terbaca perilaku yang normal, bukan robot gitu. Jadi nanti sistem akan merekomendasikan akun kita itu diprioritaskan masuk ke kategori akun yang alami, dan sehingga setiap kita memposting itu direkomendasikan terus, jangkauannya akan dicarikan audien-audien baru gitu ya teman-teman. Makanya buat konten kreator yang sudah suhu, yang sudah sukses itu kebanyakan pengikutnya banyak banget, baru semua, kebanyakan baru-baru, dan yang sudah langganan dia itu berinteraksi sama kita ya, dia algoritmanya kan muncul terus postingan kita itu. Misalkan saya suhu ya, postinganku muncul terus di mereka, dan mereka udah memang algoritmanya seperti itu ya, postinganku harus disupport sama dia terus gitu kan. Oke, gitu aja yang saya sampaikan, edukasi dari saya. Tujuan saya adalah tidak menjerumuskan teman-teman, tapi saya ingin meluruskan teman-teman semua agar supaya menjadi konten kreator yang profesional gitu ya. Semoga sama-sama sukses bareng. Oke, itu aja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.